Shalom semuanya, Bapak Ibu guru maupun karyawan dan anak-anakku sekalian. Kita akan memulai ibadah kita setiap Kamis dan kita akan memulai dengan memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Doa pembukaan akan dibawakan Bu Ana. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur ya Bapa kami aturkan kepadamu untuk tiap-tiap berkat yang boleh Engkau berikan dan kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal kebaktian sampai akhir. Kau persiapkan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik, sehingga apa yang akan Kau sampaikan, sabda yang akan Kau berikan pada hari ini bisa menjadi dasar bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mengikutinya Bapa. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Semua ini kami aturkan kepadamu Bapa, dengan peranan Kristus Tuhan kami. Amin. Masih ada sukacita ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Yuk kita akan memuji nama Tuhan, Sungai Sukacitamu. Ya, sambil bersukacita dan menari. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita akan segera memasuki firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dan kita pujikan masuk ruang Maha Kudus.
Pendeta Moses, kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan beserta dengan kami hari demi hari, melewati berbagai macam kenyataan hidup di hari-hari yang telah kami lalui, dan kami boleh sampai kepada hari ini juga menikmati penyertaan Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Karena itu karuniakanlah kepada kami firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami menuju kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami. Karena apa yang Tuhan tetapkan bagi kami sesungguhnya adalah yang terbaik bagi kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan, dan lebih daripada itu memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, demikian bunyinya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan pada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
pada bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 28 Oktober, kita kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebuah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi sebuah peristiwa yang menjadi tonggak sejarah komitmen bangsa ini yang diwakili oleh kaum muda pada masa itu untuk menggalang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan komitmen itu dinyatakan di dalam bentuk ikrar bersama dari berbagai organisasi pemuda pada masa itu, yang menegaskan komitmen jati diri sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Meskipun di dalamnya ada begitu banyak ragam perbedaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan agama, tetapi sebuah pengakuan bersama yang lahir dari sebuah kesadaran untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka dengan nama Indonesia pada saat itu telah dicetuskan. Dan dengan persatuan dan kesatuan itulah kita melihat tidak lama atau tidak terlalu lama setelah itu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang telah mengikrarkan jati dirinya sebagai bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, dan bahkan budaya dan agama, menggalang persatuan dan kesatuan untuk berjuang bersama mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya semangat untuk bersatu padu jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan. Sebuah bangsa pada waktu itu yang boleh dikatakan baru mulai terbentuk, yang berabad-abad silam berawal dari sebuah keluarga, yang kemudian beranak pinak menjadi 12 suku bangsa. Dan kemudian di dalam perkembangannya kita melihat dari jati diri sebagai bangsa budak dibebaskan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Memulai perjuangannya dengan sebuah perjalanan berpindah dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, negeri Kanaan. Melewati perjuangan-perjuangan yang sama sekali tidak mudah. Dan kita melihat di dalam bacaan kita tadi satu episode perjuangan yang di dalamnya menunjukkan kepada kita pentingnya persatuan dan kesatuan untuk berjuang bersama. Kisah bangsa Israel berhadapan dengan orang Amalek di Rafidim. Kita melihat bahwa pada masa itu, bangsa itu bukanlah bangsa yang ahli berperang. Mereka adalah bangsa budak yang dipaksa untuk hidup sebagai budak, bekerja membangun kota. Tetapi kemudian mereka harus berperang, menghadapi musuh yang datang menghadang mereka untuk menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah bangsa Amalek ini. Nah, kita melihat bagaimana mereka harus berjuang. Dan mereka harus berjuang di dalam kebersamaan. Walaupun jelas tidak semuanya ikut berperang. Mereka melakukan pemilihan siapa yang akan maju berperang. Tetapi yang pasti tentu saja hakikatnya bahwa dari seluruh suku itu ambil bagian untuk perjuangan itu. Dan kita melihat di dalamnya tokoh-tokoh yang kemudian berperan penting di sana, menunjukkan hakikat pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam perjuangan itu. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat mereka bersatu padu, bersehati untuk berjuang
sekalipun perannya berbeda-beda. Kita melihat pasukan itu bersama dengan Yosua, dipimpin oleh Yosua, maju ke medan laga. Mereka berperang. Tetapi kita melihat juga ada sosok Musa yang didampingi oleh Harun dan Hur. Perannya berbeda. Tetapi peran yang berbeda ini bukan berarti menunjukkan bahwa mereka enak-enak saja. Tidak. Walaupun perannya berbeda, tetapi mereka memiliki kesatuan hati, kesatuan semangat untuk berjuang bersama. Yosua dan pasukan berada di medan laga. Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Rasa-rasanya kok aneh. Yang di sana berperang di medan laga menyabung nyawa, yang di sini naik ke atas bukit menonton perang. Seolah-olah sesuatu yang tidak ada artinya bagi perjuangan itu. Bahkan rasa-rasanya kok enak sekali. Yang lain berperang sementara mereka ini hanya nonton. Tetapi tidak demikian, karena peran Musa di sana mengangkat tongkat yang sejak awal kita melihat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, tongkat itu telah ditegaskan oleh Tuhan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizatnya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa sesungguhnya sekalipun mereka ini punya peran yang berbeda, tetapi yang terpenting di sini adalah hakikat jiwa mereka, hati mereka yang bersatu padu untuk berjuang. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh Harun dan Hur. Musa yang harus mengangkat tongkat itu di tangannya. Pada waktunya juga merasa lelah. Dan kita melihat bagaimana ketika tongkat itu diturunkan, pasukan Israel menjadi lemah. Sementara ketika tongkat itu diangkat, pasukan Israel menjadi kuat. Nah, kita melihat ketika terjadi peristiwa yang demikian ini, Harun dan Hur kemudian memiliki ide. Ide ini jelas menunjukkan betapa mereka juga satu semangat perjuangan dengan yang lain. Mereka memiliki ide, Musa tidak perlu berdiri, Musa didudukkan di sebuah batu. Lalu kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa di kanan dan di kiri, sehingga tongkat itu tetap senantiasa terangkat ke atas. Dan oleh karena itu, pasukan Israel menjadi kuat. Dan dikatakan sehingga tangan Musa itu tidak bergerak hingga matahari terbenam. Lalu dikatakan di ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika mereka sekalipun di dalam peran yang berbeda-beda, tetapi semangat mereka adalah bersatu padu untuk menyukseskan perjuangan itu. Kita melihat bagaimana karya Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Nah, semangat ini pula yang kita lihat dulu dihidupi oleh para pemuda yang mengikrarkan sumpah pemuda, yang hakikatnya adalah menegaskan komitmen untuk bersatu padu sebagai sebuah bangsa. Dari berbagai suku bangsa, dari berbagai penjuru negeri Indonesia, berbagai bahasa, menyatakan komitmen untuk bersatu padu sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bersama-sama bahu-membahu berjuang, mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dan itu terwujud di dalam berkat Tuhan. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh terus mengobarkan semangat ini. Di tengah-tengah banyaknya upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dengan berbagai macam isu, terutama isu SARA, biarlah kita tidak tergoncangkan dengan semuanya itu, tetapi komitmen kita untuk menggalang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa terus-menerus kita rawat. Kita mungkin berbeda suku bangsa, kita mungkin berbeda-beda latar belakang budaya, bahkan dengan yang lain kita berbeda agama dan kepercayaan kita. Tetapi mari bersama-sama kita tidak kehilangan kesadaran serta komitmen untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa ini.
negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita rawat, kita jaga, wujudkan persatuan dan kesatuan. Sekalipun kita berbeda-beda, peran kita pun berbeda-beda. Ini adalah pertahanan yang terutama. Kita akan terus kuat apabila kita bersatu padu, dan kita akan dihancurkan ketika kita tercerai-berai. Karena itu biarlah setiap hal yang kita sadari sebagai upaya untuk memecah belah bangsa, kita gagalkan itu dengan apa? Memperkuat komitmen kita menjaga kesatuan dan persatuan. Kita tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada sebagai penghalang bagi kita untuk terus bertahan sebagai sebuah bangsa, kompak sebagai sebuah bangsa. Kita menggalang persatuan dengan siapapun juga yang berbeda dengan kita. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita dengan komitmen ini. Kita bersyukur karena semangat para pendahulu kita adalah juga semangat yang dibangun oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa yang dipilihnya pada masa lalu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Tuhan memberkati dan menolong negeri kita, Indonesia. Tetap bersatu padu sebagai sebuah bangsa, menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur di dalam segala keutuhannya. Tuhan beserta kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Moses yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan untuk merespon firman Tuhan ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu berjudul Dengan Sayapmu. Maka ku
Kita akan masuk doa syafaat. Untuk itu Bu Indarti dipersilakan. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku kita bersama-sama tunduk kepala berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan agar kami dapat melakukan firman yang boleh kami dengar tadi. Ajar supaya kami jadi pelaku-pelaku firman Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapak Moses Tuhan di dalam pelayanannya sehingga dapat senantiasa memberikan berkat kepada kami, menyampaikan kebenaran firman. Bapa Surgawi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak didik kami Tuhan. Saat ini kami boleh melaksanakan PTM Bapak, sehingga semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Jaringan listrik, internet, semua peralatan yang dipakai, HP, laptop, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai. Tuhan sendiri yang mengurapinya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik Bapak. Kami yakin Tuhan tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa Bapak. Biarlah kami sekali lagi Tuhan menyerahkan Tuhan pelaksanaan ini dengan baik. Kami juga teringat Tuhan akan rencana ke depan kami Bapak, SMA Masehi Bapak. Engkau berkati pembangunan tahap kedua Bapak. Engkau pakai Tuhan Jarum Foundation dengan timnya Bapak. Engkau berkati pengurus Tuhan sehingga dengan sukacita mereka dapat menjalankan program ini dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami nyerahkan juga program sekolah kami yang lain Tuhan, yang sedang berlangsung ataupun yang dalam rencana. Semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati anak didik kami Tuhan, berkati orang tua anak didik kami, sehingga semua boleh beraktivitas dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan seluruh permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Kebaktian selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati.